Akhirnya ada angin segar nih untuk ASN yang ada di Indonesia. Ini adalah gaji ke-13 yang dimana banyak ASN was-was karena ada efisiensi anggaran. April lalu statusnya masih abu-abu, kata Pak Purwowi masih dikaji dulu, tapi udah diumumin, bakal cair. Status ini kemarin tuh kalau nggak salah diumumin sama Pak Erlangga tuh. Nah, gaji ke-13 ini dikabarkannya akan cair di bulan Juni 2026 nanti. Gaji 13 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Jadi jelas tuh aturan dari gaji ke-13, tapi gue pengen cerita juga, kalian pada tahu nggak sih gaji ke-13 itu apa? Jadi gaji ke-13 itu adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap ASN, pensiunan, dan tunjangan untuk pembangunan nasional. Nah, penerimaan gaji ke-13 ini logis banget. Jadi PNS itu kan kerja 12 bulan, menerima gaji 12 kali, yaitu ada 48 minggu. Padahal dalam satu tahun itu ada 52 minggu totalnya, ini kan ada selisih jadinya. Nah, gaji ke-13 ini bentuk kompensasi atas selisih tadi yang nggak tercover bulanannya, yang dari 12 ya. Lalu gimana bang sejarahnya? Nah, gaji 13 ini pertama kali itu ada tahun 1969, yang mana tujuannya itu untuk membantu ASN membiayai pendidikan anak mereka yang saat itu mau masuk ajaran baru sekolahnya. Namun saat itu penyalurannya masih ya rada-rada lah, kadang cair kadang enggak. Barulah pas era Bu Mega, gaji ke-13 itu dirutinkan atas dasar tidak adanya kenaikan gaji pada saat itu. Yang mana saat itu penganggarannya 56,7 triliun berdasarkan APBN 2004. Di era itu Bu Mega pahlawan banget. Sejak saat itu gaji ke-13 menjadi agenda tahunan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kecuali saat pandemi kemarin yang COVID-19 2020 itu kan efisiensi skala global. Pertanyaannya gini, Bang, apakah Indonesia doang bang yang menerapkan gaji ke-13? Oh, tentu tidak. Di negara-negara luar ada yang wajib jadi undang-undang. Itu Brazil, Argentina, Italia, Spanyol, Filipina, dan lain-lain. Bedanya nih, di Indonesia gaji ke-13 itu hanya untuk ASN. Sedangkan di Brazil, di Filipina, dan lain-lain, gaji ke-13 itu bahkan sampai ke sektor swasta. Pertanyaan gini, Bang, kenapa sih pegawai swasta di Indonesia juga nggak dapat bang kayak negara lain? Ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan itu gaji 13 yang untuk ASN, bukan swasta. Mungkin kalau swasta mungkin Menaker kali ya, harus buat undang-undangnya ya. Bonus tahunan memang itu udah aturan internal masing-masing perusahaan yang ngatur. Tapi kalau THR memang udah diatur di undang-undang. Padahal nih ya, banyak juga tuh aspirasi bilang, Bang, buat juga deh aturannya undang-undang untuk gaji ke-13 swasta. Buat dong bang aturannya seperti undang-undang THR tuh. Jawabannya ya satu, kalau gue di DPR mungkin gue usulin. Tapi ada juga nih yang curhat nih. Jutaan buruh dan karyawan swasta menghadapi lonjakan pengeluaran yang sama kayak PNS atau ASN di tahun ajaran baru. Tapi kok nggak ada perlindungan regulasi yang setara gitu. Menurut gua ini adalah ide yang pantas dan layak didorong ke legislasi. Supaya apa? Swasta juga menerima dampak yang positif kayak gaji ke-13. Pegawai swasta juga punya anak, anaknya juga mau masuk ajaran baru. Itu dari gua, terima kasih.